Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Andi Todava Febriansyah dengan 3 digit NIM terakhir 056 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan tahun 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang logika boolean, percabangan, flowchart. Nah, untuk dari ini nanti kita mulai dari materi PPT terlebih dahulu. Selanjutnya nanti ada demo, setelah itu nanti ada project. Pertama-tama kita akan lanjut ke PPT terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke PPT-nya. Logika Boolean, percabangan, dan flowchart dasar dalam pemrograman. Logika Boolean dalam pemrograman. Jadi ini adalah inti pembahasan utama untuk hari ini. Jadi konsep fundamental yang menjadi tulang punggung setiap keputusan dalam kode adalah logika Boolean. Jadi kalian yang mau belajar programming, coding itu harus memahami bagaimana nilai benar atau salah dapat membentuk alur program kalian nanti. Apa itu logika Boolean? Dalam pemrograman, logika Boolean adalah sistem logika yang hanya memiliki dua kemungkinan. Yang pertama true atau benar, dan kedua itu false, salah. Nah, dua ini adalah fondasi dari semua pengambilan keputusan digital yang dilakukan di dalam coding. Nah, tipe data boolean ini digunakan untuk menyimpan dan merepresentasikan kondisi ini. Sini, misalnya, apakah lampu menyala? Kalau nyala itu true, kalau mati itu artinya false. Memahami boolean ini sangat penting karena setiap kali program Anda berpikir atau memutuskan sesuatu, ia pasti menggunakan prinsip boolean ini. Nah, selanjutnya itu ada operator logika gerbang keputusan. Nah, yang pertama itu ada AND, yang itu ada, ya, ada simbol dan itu simbolnya. Nah, akan di operator logika yang ini akan bernilai true jika kedua kondisi bernilai true. Jika salah satu atau keduanya salah atau false, nah hasilnya akan false. Eh, untuk contohnya Anda bisa bermain jika sudah makan dan pekerjaan rumah selesai. Nah, kalau sudah makan saja yang true dan pekerjaan rumahnya masih false, nah itu nanti tidak bisa pergi bermain. Untuk yang operator logika yang kedua ada OR. Nah, di OR ini akan bernilai true jika salah satu atau kedua kondisi bernilai true. Hanya akan false jika keduanya itu nanti false. Dari contohnya itu, Anda bisa menonton TV jika sudah makan atau atau sudah mandi. Nah, jika kalian salah satu saja sudah bisa memenuhi, akan bernilai true nanti. Nah, jika kalian sudah makan tapi belum mandi, Anda juga bisa menonton TV. Jika sudah belum mandi, sudah mandi tapi belum makan, Anda juga bisa menonton TV. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga ada not. Nah, ini membalik nilai boolean. Slash true menjadi false dan itu tanda pentung false menjadi true ya. Contohnya tidak lapar berarti Anda kenyang. Jadi kebalikan gitu susah. Oke. Nah, operator-operator ini memungkinkan kita membuat kondisi yang lebih kompleks dan dinamis dalam sebuah coding. Selanjutnya ada contoh menggunakan operator logika dalam kode. Untuk yang N itu umurnya 18, punya SIM sama dengan true. If umurnya 17 dan punya SIM bisa berkendara. Nah,
Untuk di hanya jika Anda cukup umur dan punya SIM, Anda boleh berkendara. Jika Anda hanya cukup umur tapi belum punya SIM, tidak boleh berkendara. Dan jika Anda punya SIM tapi belum cukup umur yang which is literally ya, aneh, itu Anda juga tidak boleh berkendara. Yang kata ada or. Cuaca hujan true berdan payung true. Nah, if cuaca hujan berdan payung bawa payung. Anda akan membawa payung jika cuaca hujan atau ada sebuah payung tersedia. Yang ketiga tuh not. Nah, jika statusnya tidak login, tampilkan formulir untuk login. Oke. Selanjutnya kita akan kebuka saja itu struktur if, else. Nah ini juga alur keputusan program dalam coding ya. Yang pertama itu if atau kondisi. Blok code ini akan dieksekusi hanya jika kondisinya bernilai true. Nah, yang kedua ada elif atau kondisi lain. Singkatan dari else if blok ini akan diperiksa dan dieksekusi jika kondisi if yang pertama itu false dan kondisi else if ini true. Nah, yang ketiga ada else. Blok ini akan dieksekusi jika semua kondisi if dan else sebelumnya bernilai false. Struktur ini membentuk dasar dari alur kontrol dalam program, memungkinkan program untuk merespon berbagai skenario. Ya, selanjutnya ada contoh dasar dari if else. Untuk if sederhana, 85 if nilai 75 print lulus. Jadi itu artinya itu jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka nanti ngeprint lulus, maka akan muncul tulisan lulus. Untuk yang kedua ada if else, suhunya 28 tapi if suhu lebih besar dari 30, print panas sekali. Jika selain tidak di atas dari 30 suhu normal. Jika suhu di atas 30 panas sekali, jika tidak suhu normal. Nah, yang di situ suhunya 28 jadi suhunya normal. Nah, bentuk dasar ini adalah pintu gerbang untuk membuat program Anda lebih cerdas dan responsif. Selanjutnya ada kombinasi kondisi dengan operator logika. Kita bisa menggabungkan beberapa kondisi yang tadi disebutkan menggunakan operator logika and OR untuk membuat keputusan yang lebih kompleks. Contohnya if else dengan and. Bisa dilihat sendiri di sana di PPT umur 20 500.000 if umurnya lebih atau sama dengan 18 dan satu lebih atau sama dengan 100.000 print bisa buka rekening. Terus nanti muncul else if umurnya kurang dari 18 belum cukup umur, else print saldo minimal tidak cukup. Program akan merasa apakah Anda cukup umur dan saldo memenuhi minimal. Kombinasi ini sangat powerful untuk menyaring data atau mengarahkan pengguna berdasarkan banyak kriteria. Selanjutnya ada pengambilan keputusan bertingkat atau NES. Terkadang suatu keputusan itu bergantung pada hasil keputusan sebelumnya. Kondisi ini disebut kondisi bertingkat atau NES if. Nah, kondisi utama, cek kondisi pertama, misalnya apakah pengguna sudah login. Terus nanti cek kondisi kedua. Jika kondisi utama true, baru cek kondisi berikutnya. Contoh, apakah dia admin, kelas min. Yang ketiga, evaluasi akhir berdasarkan kedua hasil tentukan tindakan. Jika login dan admin berikan akses penuh. Jadi kayak double atau authentication lah dari double factory gitu, safety factory. Nah, struktur ini membantu mengorganisir logika yang lebih rumit dengan cara yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya penjelasan flowchart, simbol dan fungsinya ya. Sebelum kita menyelam contoh spesifik, penting untuk memahami simbol-simbol dasar yang digunakan dalam flowchart. Setiap bentuk memiliki makna yang berbeda dalam memvisualisasikan alur program. Yang pertama adalah terminator, mulai atau selesai. Nah, ini dilambangkan dengan simbol oval atau kapsul menandakan titik awal atau start dan titik akhir end dari sebuah proses atau program. Yang kedua ada proses atau aksi yang dilambangkan dengan simbol persegi.
Panjang digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah atau instruksi yang harus dilakukan seperti perhitungan, penetapan nilai, atau operasi data. Selanjutnya ada keputusan atau percabangan. Nah, ini termasuknya ketika if else tadi ya, bentuknya belah ketupat atau diamond. Nah, keputusan diamond ini melambangkan titik di mana keputusan harus dibuat. Biasanya dengan pertanyaan ya atau tidak atau true false yang kayak seperti tadi. Yang mengarah ke jalur yang berbeda. Jadi nanti akan bercabang terus membuat proses baru nantinya. Jadi seperti itu. Yang terakhir ada input atau output. Simbol jajar kencang digunakan untuk menunjukkan operasi input data ke dalam program atau output data dari program. Nah, semua hal ini akan dihubungkan dengan garis dan panah akan selalu mengubah sebelumnya untuk menunjukkan arah aliran kontrol arah prosesnya nanti ya. Nah, ini masih yang voucher yang masih dasar, setahu saya tuh ada yang akan lebih ribet lagi nanti, tapi untuk saat ini kita belajar yang masih dasar-dasar terlebih dahulu. Selanjutnya belajar. Nah, ini ada contohnya ya, tapi belum. Nah, mulai hitung total, pas hitung keputusan dapat ada tidak, program mengecek kondisi bulan apakah total lebih dari 100.000, jika ya true berarti dia tidak false. Terima kasih selesai. Nah, flowchart ini menunjukkan bagaimana logika bulan digunakan untuk mengarahkan pengguna melalui pengalaman belanja yang berbeda. Nah, kita sampai di akhir slide terakhir yaitu poin-poin penting dan kesimpulan. Mari kita rangkum kembali poin-poin yang sudah kita pelajari di PPT tadi tentang logika boolean dan dalam pemrograman. Dasar pengambil keputusan logika boolean atau true false ini adalah fondasi bagi setiap keputusan dan alur kontrol dalam program Anda. Ya, kedua ada gerbang logika, operator AND, OR, NOT, itu memungkinkan kita membuat kondisi yang lebih kompleks dan dinamis di dalam codingan kita nanti. Yang ketiga ada struktur kontrol, if, if, dan else, membentuk alur eksekusi program berdasarkan kondisi boolean. Dan yang terakhir visualisasi logika. Flowchart membantu memvisualisasikan dan memahami alur keputusan yang rumit secara intuitif. Ya, ini nanti untuk penyampaian secara umum supaya gak ribet aja itu ya flowchart. Dengan menguasai konsep-konsep ini, kalian akan memiliki fondasi yang kuat untuk membangun program yang cerdas dan responsif. Jadi terus berlatih dan bereksplorasi untuk coding seperti ini ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke demo atau nanti ke flowchart dulu ya. Silahkan ditunggu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Scratch dan Replik. Oh, salah ini. Ini adalah sebenarnya ini aplikasi web untuk membuat flowchart ya, ini drop.io. Nanti kalau kamu mau membuat flowchart sendiri bisa. Nah, untuk kali ini kita akan membuat demo yang ketiga yang yang isinya nih tentang if else. Pertama kita akan set temperatur. Kita pakai variabel. Oke, kita lanjut. Ini akan set variabel ini. Set kita rename variabelnya menjadi temperatur. Kita set temperaturnya ke berapa nih? 27 boleh 27 derajat. Terus kita untuk if else itu ada di kontrol. Nah, ini kita pakai yang ini if then else. Nah, terus kita temukan operator and nya di sini if
if terus kita kasih variabel ini if temperatur kok nggak mau masuk sebentar kita harus kasih kita perlu kasih ini nah loh kok makan di supaya masukinnya kata-kata susah ini nah, if temperatur kurang dari lebih dari 19,9 kita masukkan dulu. Oh, masuk ya segini kah oh iya sudah if temperatur n temperatur yang kita masukin lagi kita kasih operator dulu yang ini nah if temperatur itu lebih lebih kecil dari 25 lah 25 terus kita masukkan ke sini lagi kok nggak mau masuk ya kita coba dulu yang ini kita masukkan ke sini setelah itu kita kasih sound atau looks juga boleh kasih kita kasih oke jika kita ini antara ini dan ini nanti terus sih maksudnya jika di luar dari temperatur tersebut kita nyalakan cooler on nah, kasih turn cooler on nah ini salah satu contoh yang mudah ya coba kita run karena temperatur tujuh coba kita kasih 30 jadi nah ini karena di luar dari range 19,9 sampai 25 kita coba 23 nah oke berarti temperaturnya pas sekarang kita akan adaptasikan ke Replit tunggu sejedak kita sudah masuk ke Replit kita terus dulu Python nah, pertama kita akan mulai dari mendefinisikan variabel kita akan beri temperatur sama dengan kita set ke 20 derajat 20,0 eh 20. Nah terus kita mulai kondisi if ya if if temperatur itu lebih besar daripada 20 derajat kita akan langsung print the heater turn the heater on karena itu artinya turn the heater on hanya kita lakukan elif temperatur elif kita kasih ke kurung
temperatur lebih besar atau sama dengan 20. Terus kita kasih N di sini. Dan temperaturnya temperatur 25 sama dengan itu sama dengan lebih besar lebih kecil atau sama dengan 25 derajat, kita akan print oke karena itu suhunya optimal. Setelah itu kita ke bawah lagi, kita ke else kita terus kalau untuk kondisi lainnya lagi kita print tablet turn the cooler on. Nah, jadi sudah jadi seperti ini. Sekarang saatnya kita untuk melakukan run. Kita run di sini karena ini tadi temperatur tersebut berarti oke karena temperaturnya lebih, lebih atau sama dengan 20 derajat. Sekarang kita coba ganti ke 30 derajat. Sekarang kita coba run lagi. Nah, turn the cooler on karena itu artinya cuacanya panas. Nah, sekarang kita coba yang di bawah 20 derajat. Kita coba 10 derajat. Kita run. Nah, hasilnya turn the heater on karena terlalu dingin. Nah, selanjutnya kita akan membuat hal tadi di Flowtab menggunakan website true.io. Oh, jadi di sini ada rectangle karena untuk start itu tulis pakai yang ini. Jadi di sini mulai mulai atau start yes. Setelah itu oke, selanjutnya kita pakai yang rectangle di sini untuk menunjukkan sebuah proses atau kita semua di sini kita ketik. Terus yang di sini kita tulis get temperature. Nah, selanjutnya kita memberikan diamond atau decision di sini. Kita buat decision di sini terus kita sambungkan. Nah, karena tadi ada dua untuk menentukan dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis temperatur temperatur itu lebih dari 20 derajat tidak lebih kecil dari 20 derajat tidak. Kita tuliskan seperti ini. Ini kita perbesar supaya tulisannya muat. Kita tengah lagi biar lurus. Selanjutnya itu pasti ada yes dan no ya di sini. Malah lanjut. Terus kita kasih rectangle deh di sini. Nah, jika kondisi itu terpenuhi, akan terjadi apa? Terus ini. Terus kita beri jika ya, jika kondisi tersebut terpenuhi, akan mengeluarkan sebuah aksi yaitu turn the heater on. Karena dingin ya, temperaturnya lebih kecil dari 20 derajat. Oke, jika tidak, prosesnya akan berlanjut kembali. Nah, kita berikan decision kembali.
Di sini, sebentar ini panahnya double. Aduh, nggak mau lurus ini. Ya udahlah, miring dikit. Oh, bisa begini. Ah, nice. Bisa pakai panah. Nah, kan lurus enak. Oke, kita gedein dikit. Terus kita lurus lagi. Nah, untuk decision yang kedua itu nanti mendecision tentang apakah temperaturnya lebih sama dengan 20 derajat. Nah, kita tes itu 20 wortel. Sebentar, sebentar. 20 sama lebih dari temperatur. Setelah itu kita kasihkan di sini. Kita sebutkan juga apa. Yang penting mengerti temperatur itu di bawah 25 derajat atau tidak. 25, sama dengan 25 derajat. Sudah kita berbesar sedikit. Kita luruskan. Eh, nah, jika kondisi itu terpenuhi seperti yang di atas tadi, kita kita kasih atau salah pencet. Nah, yang kita tulis yes, satu tetapnya akan oke karena ini adalah suhu yang optimal. Sebentar nih soalnya. Jika terusan titiknya belum ke tulis ya. Misal itu jika masih belum juga masih akan lanjut ke bawah lagi dengan decision selanjutnya. Kita sambungkan. Salah, salah tulis salah. Kita masukkan salah. Start dulu. Sini no karena tidak memenuhi kondisi yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah apakah temperaturnya itu lebih dari 25 derajat. Kita set sama dengan 25 derajat. Nah, untuk yang sini tidak ada kondisi lainnya ya, jadi langsung ke ini saja, langsung ke sini. Nah, terus artinya turn the cooler on karena kondisinya terlalu panas. Nah, jadi seperti ini ya mind map dari scratch dan rapid yang sudah tadi kita buat. Nah, untuk yang selanjutnya adalah project. Jadi tunggu sejedak kembali. Oh, iya, sebelumnya lupa ngomong tadi eh ini nanti bisa di-save untuk ini diekspor PNG, JPG, banyaklah pilihannya. Nah, udah. Selanjutnya kita akan masuk ke project. Oke, sekarang kita ada di project.
yang ini. Jadi pertanyaan adalah ya, apakah kalian cukup umur untuk berkendara? Nah, nah, untuk yang pertama adalah ada sebuah pertanyaan di mana kalian tinggal? Ada South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Nah, nanti kalian bisa menjawab how old are you and with user age, country. Nah, bisa lihat sekilas saja ya sebelum saya run nanti untuk kita praktekkan bersama-sama. Bisa dilihat bukan drive, bukan drive di sini. Sangat banyak ya if else-nya condition ya sampai numpuk di sini. Oke, sekarang kita mulai. Kita run untuk yang where do you want to drive? Kita coba India. India. India, my friend. India. Nah, berapa umur? Kita kasih 18. You can drive. Nah, sekarang kita run ulang. Bakal kita kasih India. Ini kita kasih 11 tahun. Nah, you cannot drive. Di sini minimalnya untuk India itu 17 tahun, 11 tahun. If user is, you can drive with supervision. Nah, di sini. Ya, di sini banyak parental agreement. Jadi banyak kondisinya untuk di sini. Nah, selanjutnya ada project yang di Reflex. Nah, yang ini lebih banyak ya tulisannya kayak coding ya. Ini mendefinisikan apa namanya variabel yang terlalu seperti untuk drive South Africa, Meksiko, India, France, user age di sini if country South Africa if user age 11 bring you can drive else bring you cannot drive kita lihat banyak. Oke. Langsung saja kita run untuk mempersingkat waktu kita run berarti you want to drive dan nanti kita kasih di Meksiko 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 Meksiko. Oh, outer aja kita kasih 17. Nah, kalau umur 11 tahun untuk dimasukkan berarti you can drive with parental agreement. Ini kartu kita clear pasaran terus kita mulai lagi. Kita tulis Meksiko lagi dan kita coba kita 18. Oh, sebentar, sebentar. Ya, karena Meksiko 18. Nah, you can drive. Nah, nah, ini juga ini salah satu kesalahan umum ya. Karena kalau variabel sudah didefinisikan itu kapital dan tidak kapital itu sangat berpengaruh nanti di mesinnya. Jadi mesin tidak bisa langsung beda, langsung di mesin itu beda kapital dan tidak kapital. Sekarang kita coba daerah lain. Oke, ya ini terakhir ya sebelum nanti saya tutup. France. Berapa umur kita kasih 18. Nah, kalau seperti umur 18 bisa nyetir. Nah, mungkin sudah dan sekian ya untuk video kali ini. Untuk kalian yang mungkin mau melihat program-program yang tadi akan ada di deskripsi video di link drive. Untuk kalian mau coba-coba ya bisa dicoba di Replit atau mau coba di VS Code langsung juga bisa. Itu juga di Scratch atau buat juga yang mau buat flowchartan itu nanti ada di draw.io. Sebelumnya terima kasih karena sudah menonton. Saya Andi Total Bransyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.